Oke, silakan. Apakah ada yang mau mencoba menjawab? Kelas apa yang biasa kita pakai kemarin di awal pertama kali kita membuat custom class? Custom classnya itu yang kayak game sprite, ada player, ada enemy dan sebagainya. Kita menggunakan turunan dari menggunakan kelas apa yang ada di modul Pygame untuk membuat parent kelasnya dan turunan kelasnya. Init. Init itu bukan kelas. Init itu lebih ke arah bagaimana kita mengaktifkan Pygame dengan cara menginisiasi dengan fungsi init. Yang diinisiasi apanya? Kalau di Pygame kita cukup inisiasi Pygame-nya saja. Nah, pertanyaan Mister bukan ke arah inisiasi tapi kelas. Init itu adalah function. Nah, sementara kalau kelas itu yang tandanya itu hurufnya besar di awal. Itu kelas. Kalau lupa coba dibuka ininya, dibuka codingannya. Ada tuh di bagian atas hintnya. Game sprite. Game sprite itu custom class kita. Di dalam argumennya ada apa? Di dalam parameternya, sorry bukan. Kelas. Kelas apa namanya? Kelas saja. Kelas saja. Harusnya ada isiannya. Di dalam game sprite-nya. Kelas game sprite. Oke, nice. Terus Yang sprite titik sprite. Nah, itu dia kelasnya. Lihat di bagian sprite. Sprite yang kedua ya, bukan sprite yang pertama. Sprite yang pertama itu kita memanggil modul. Jadi ada modul di dalam modul. Di dalam Pygame itu ada modul sprite. Di mana di dalam modul sprite ada kelas sprite. Nah, itulah yang kita pakai sebagai parent class kita pada saat kita membuat custom class. Jadi kalau teman-teman membuat game, itu kita bisa gunakan kelas sprite untuk mempermudah dalam proses pembuatannya. Mempermudahnya dari mulai yang kondisi collide-nya, kayak kemarin itu collide itu yang bersentuhan itu ya, terus membuat grup kelasnya, membuat collide group mulai dari yang kondisi dia itu tetap dimunculkan atau pada saat dia collide ada saling menghilangkan. Nah, itu dengan menggunakan sprite kelas sprite ya intinya ya. Itu teman-teman bisa menggunakan seluruh fitur itu. Oke, good. Jadi itu ya yang teman-teman bisa pakai untuk penggunaan pembuatan sprite atau karakter kalau kita ngomong secara orang awam, karakter di dalam game. Itu harus selalu digunakan nggak? Pertanyaan Mister. Nabil baru masuk. Oke, halo Nabil. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat bergabung. Kita masih ngobrol terkait dengan pembelajaran kita minggu yang lalu terkait dengan Pygame, Nabil. Jadi masih belum masuk ke dalam materi. Pertanyaan Mister ulangi lagi. Apakah kita wajib menggunakan turunan kelas menggunakan parent class sprite pada saat kita membuat turunan kelas kita yang mulai dari game sprite, kemudian dari player, dari enemy dan sebagainya. Wajib nggak? Wajib nggak? Enggak. Enggak, terulang kecil lah. Jangan ragu-ragu, nggak apa-apa. Di sini Mister mau coba untuk memahamkan ke teman-teman bahwa semua code kita itu kondisinya bukan suatu template yang harus digunakan kayak gitu. Enggak ya. Mister mau menyampaikan itu. Kalau teman-teman nggak membutuhkan kondisi kelas sprite itu kan terkait dengan fungsi-fungsi ya. Ketika kita mengatakan atau menggunakan suatu kelas tertentu, kita akan ada kebutuhan terkait dengan suatu fungsi atau suatu properti. Pada saat itu tidak ada kita kebutuhan ke situ, wajib nggak? Nggak wajib. Hanya saja kemarin Mister menggunakan itu atau di materi menggunakan itu karena kita menggunakan satu fitur atau satu fungsi yang hanya modul sprite dan di dalam kelas sprite itu yang punya. Yaitu fungsi pada saat kita mendeteksi collide group. Itu. Kalau kita menggunakan kondisi yang biasa nggak pakai sprite, misalnya kita menggunakan for biasa, seperti yang kita lakukan pada saat kita mau ngecek antara satu sprite dengan kondisi yang looping untuk beberapa sprite tertentu. Nah, itu kita bisa gunakan for sebenarnya. Itu boleh nggak pakai sprite.sprite-nya. Jadi, itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Nggak wajib. Kalau memang teman-teman nggak membutuhkan kelas sprite, ya nggak apa, nggak usah dipakai.
Jadi pada dasarnya kondisi Pygame atau apapun itu turunannya itu bisa kita modify sesuka hati kita ya, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sepertinya udah lengkap nih yang 3 tadi izin. Sekarang Mister akan coba masuk ke dalam materi kita ya. Oke, Mister mau slideshow utama dulu. Hari ini kita akan belajar terkait dengan PyKitty. Ini bukan kelanjutan dari Pygame, ini modul yang lain lagi. Kalau kemarin Pygame itu untuk membuat game, animasi dan sebagainya. Kalau PyKitty ini lebih ke arah membuat Windows application. Nah, kalau teman-teman lihat di sini yang teman-teman sekarang gunakan itu adalah salah satu Windows application. Contohnya kayak web. Web ini adalah salah satu Windows application. Bentuknya dalam web. Atau kalau teman-teman lagi nyetel lagu, video dan sebagainya itu adalah Windows application. Jadi terbayang ya, Windows application itu seperti itu. Nah, itu kita bisa buat dengan menggunakan PyKitty. Nah, PyKitty ini sebenarnya nggak hanya satu-satunya modul ya. Ada beberapa modul juga yang di Python yang dia juga bisa membuat Windows application. Contohnya kayak TK Inter, kemudian ada beberapa pengembangan dari TK Inter juga dan sebagainya itu juga bisa digunakan. Nah, yang akan kita pakai pada saat ini adalah modul PyKitty. Ini contoh yang tadi Mister sampaikan. Ada bentuk web, ada bentuk browser ya, maksudnya bentuk browser, aplikasinya, ada bentuk notepad, ada bentuk office dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh terkait dengan Windows application. Nah, di dalam Windows application itu kalau teman-teman lihat secara mendetail itu ada beberapa hal yang wajib ada, bukan wajib ada, biasanya ada. Kemudian ada beberapa hal yang kadang ada, kadang enggak sebagai tambahan. Contohnya yang wajib ada, misalnya adalah tombol close atau yang biasanya ada, maximize dan minimize. Nah, itu biasanya ada tuh. Jadi itu default dari seluruh Windows application. Tapi apakah bisa di custom? Bisa. Jawabannya bisa. Nah, itulah nanti pada saat kita melakukan eksplorasi biasanya ada di dalam dokumentasi. Nah, untuk custom di bagian menghilangkan default toolbar seperti itu di sini kita tidak pelajari, kita masih pelajari untuk kondisi yang sederhana. Mungkin nanti ke depannya akan muncul seperti itu atau nanti teman-teman bisa juga membuat eksplorasi di bagian dokumentasi PyKitty-nya, apakah support atau tidak. Nah, ini contoh-contoh beberapa hal terkait dengan gambaran Windows application-nya ya. Nah, ini kalau di dalam PyKitty kita itu mengenal yang namanya widget. Seluruh tampilan yang ada di dalam, contohnya ini aplikasi printer ya, Windows aplikasi printer itu adalah sebagai widgetnya masing-masing yang ada di dalam PyKitty-nya, dianggap sebagai widget. Termasuk di bagian tombolnya, search bar-nya, kemudian yang ada di tulisan HP, color, laser jet dan sebagainya, radio button, kemudian push button dan sebagainya itu sebagai widget. Sementara jendela utamanya itu adalah kotak besar yang akan mengcover seluruh widget itu. Jadi jendela utama ini diasumsikan sebagai wrapper. Kalau istilahnya itu adalah wrapper. Wrapper itu apa? Sebagai suatu kotak kosong yang nantinya akan menampung seluruh widget yang ada. Widget itu bisa berupa teks, bisa berupa button, bisa berupa radio button, bisa berupa text box dan sebagainya. Nah, nanti kita akan pelajari beberapa hal terkait dengan widgetnya, kemudian bagaimana kita menginisiasi jendela utamanya, bagaimana kita setup widgetnya itu ke dalam jendela utama kita supaya dapat tampil dengan baik di dalam Windows application kita. Secara definisi seperti ini, memiliki tampilan dan fungsi tertentu, itu adalah widget. Tampilan dan fungsi tertentu. Karena kita tadi kan menyebutkan ada beberapa hal ya, contohnya kayak teks. Berarti dia nampilin informasi teks saja, nggak akan ada interaksi, harusnya. Tapi apakah bisa di custom dengan interaksi? Bisa juga, tapi nggak lazim, gitu ya. Nah, kalau ada yang interaksi, contohnya apa? Button, radio button. Biasanya kalau kita klik suatu button, muncul suatu hal tertentu, atau suatu muncul pop-up tertentu, dan sebagainya. Begitu pula radio button. Ketika radio button kita klik, maka akan muncul semacam titik gitu ya, titik di dalam buletannya. Nah, berarti kita pilih itu, artinya seperti itu. Dan berbagai hal. Nah, widget itu ada banyak, ada yang bisa kita pakai untuk judul, kemudian ini yang teks,
kemudian yang tombol, push button, ada yang switch, ada yang flag, ada yang input text, ada list, dan sebagainya. Kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Termasuk juga adalah penataan kondisi widgetnya. Jadi widget itu kalau nggak ditata akan selalu defaultnya rata kiri. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kita bisa lihat ya bahwa ada widgetnya itu yang ada masuk nih, agak masuk ke bagian kanan. Kemudian ada yang masuknya itu di level satunya. Ada yang bahkan dia mepet di level satunya di bagian listnya ini. Listnya itu adalah contohnya di bagian tulisan HP Color, LaserJet, satu lagi ada logo HP Color, LaserJet, apalagi itu MF dan sebagainya. Itu adalah list yang nanti bisa kita pakai di PyKitty-nya. Secara umum seperti ini pengerjaannya dari atau alur aplikasi dari PyKitty-nya. Kita merender antar mukanya atau UI-nya. Kemudian ada event yang akan kita setup di situ supaya ada interaksi dan aplikasinya bisa berjalan sesuai dengan logik kita ya. Karena kalau cuma tampilan saja sama aja kayak kita menampilkan tulisan aja gitu. Nggak pakai lagi push button, nggak pakai lagi radio button dan sebagainya. Perpustakaan atau modul yang kita pakai adalah PyKitty 5. Nah, teman-teman ada yang menggunakan Visual Studio Code biasa nggak yang reguler? Yang sekarang hadir. Ryu, Alvin, Nabil, dan Sheila menggunakan yang AlgoPython atau yang Visual Studio Code reguler? Yang Visual Studio Code AlgoPython. AlgoPython ya, Sheila. Oke, nice. Yang reguler coba raise hand. Ada nggak? Nggak ada ya? Karena kalau ada yang pakai reguler, ini PyKitty bukan built-in modul ya. Dia third party modul. Jadi harus diinstal dulu PyKitty 5-nya. Kalau dari yang AlgoPython itu udah terinstall semuanya. Oke, berarti aman ya, semuanya pakai AlgoPython. Sekarang Mister coba lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita coba lihat aplikasi pertama yang nanti kita akan coba demonstrasikan pembuatannya. Kita buat aplikasi seperti ini. Nah, Mister ini aja dulu deh. Mister mau ganti proses share screen-nya dari yang entire screen supaya Mister gampang. Oke, Mister ambil dulu gambar ini. Mister mau screenshot supaya nanti kita bisa jalan lanjut ke materi berikutnya. Oke. Jadi nanti kita akan buat aplikasi seperti ini. Aplikasi sederhana, judulnya adalah Winner Identifier. Untuk tampilan close button ini tergantung dari operating system yang kita pakai ya. Ini tampilan tampilan Mac OS. Kalau tampilan Windows ya seperti ada di sebelah kanan, nanti ada close, ada maximize, ada minimize gitu ya. Nah, kalau yang tampilan dalamnya ini mirip, cenderung mirip. Paling nanti berbedanya di bagian radius ini ya, border radiusnya. Mungkin kalau yang punyanya Apple agak smooth gitu ya mungkin ya. Tapi secara umum tampilannya nggak terlalu beda. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nanti kita akan membuat title-nya dulu ini, title dari aplikasi kita. Kemudian ini tulisan text click to find ini dan tanda tanya ini sebagai label. Nanti akan menjadi label di dalam pemanggilan modul PyKitty 5 tadi. Sebagai widgetnya itu widgetnya label. Nah, yang ini button. Dalamnya nanti kita akan custom sesuai dengan tulisan yang ada di dalam contoh ini. Nah, sekarang Mister lanjut lagi ke sini, slideshow lagi, biar besar. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah nanti yang akan kita buat sebagai prosedur untuk pembuatan aplikasi generator pemenang. Simpelnya, nanti kita akan membuat yang pertama adalah kita import seluruh modulnya. Tentunya PyKitty 5 ya, karena kita akan membuat aplikasi Windows. Kemudian nanti mulai dari pembuatan aplikasinya, dari bentuk awalnya dulu, parent rootnya, kemudian isian widgetnya, setelah itu menggabungkan seluruh objek widgetnya, dan ada pengaturan untuk layout masing-masing widgetnya untuk digrupkan, kemudian nanti dimasukkan sebagai argumen untuk membuat aplikasi Windows-nya. Modul yang akan kita pakai nanti PyKitty 5.kittycore. Satunya lagi adalah PyKitty 5.kittywidget. Kittycore ini digunakan untuk membuat alignment atau membuat setup untuk
pengaturan baris, pengaturan rata tengah, rata kiri, seperti itu. Kalau widget ini nanti yang akan kita pakai untuk mengimpor beberapa fitur yang akan kita pakai. Contohnya tadi ada tulisan teks tadi ya, tulisan teks yang seperti ini. Mana tadi? Nah ini dia. Nah ini teksnya. Kemudian ini juga teksnya dalam bentuk tanda tanya cuman. Kemudian ini buttonnya. Nah itulah widget. Jadi dua ini widget. Ini widget label, ini widget push button. Nama widgetnya apa aja? Kalau kita mau menginisiasi di awal aplikasi itu yang tadi dikatakan jendela utama itu adalah queue application dan itu wajib di define. Baru nanti di dalam queue application ini kita isi widget-widgetnya. Nah, widgetnya ada banyak. Jendela utama aplikasinya untuk menampung seluruh widgetnya itu namanya queue widget. Kalau untuk menampung tulisan-tulisan kayak teks tadi, contohnya seperti ini, click to find out dan sebagainya, itu queue label. Kalau untuk tombol itu queue push button. Kemudian untuk mengatur tata letaknya, kalau ini kita lihat di sini, ini kan urutannya vertikal ya. Tulisan, click to find, kemudian ada tanda tanya, kemudian ada button. Dia disusun ke bawah, bukan disusunnya nyamping ke kanan. Nah, kalau dia vertikal berarti kita gunakan yang key V box layout. Kalau yang horizontal, V-nya diganti H. Horizontal. V itu vertikal, H itu horizontal. Ya, sampai sini kebayang ya. Nanti kita akan bertahap, teman-teman. Ini nggak cuma ini aja sebenarnya widgetnya. Nanti semakin kita masuk ke dalam modul PyKitty, semakin dalam, nanti akan semakin banyak beberapa widget yang akan kita pakai. Sampai sini kebayang ya. Jadi untuk membuat click to find, ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini macam-macam widget yang sekarang mau akan kita demonstrasikan untuk aplikasi sederhana dulu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister yang nanya ya. Generate ini Q apa? Mister mau coba review. Generate ini Q apa? Widgetnya namanya Q apa? Baru tadi yo di. Ayo gimana yo? Wih, Q apa? Dia sebagai apa? Generate ini. box. Box. Ya, Mister dapat maksudnya. Interaksi apa sih biasanya kalau kita berhubungan dengan yang kita bentuknya seperti ini? Dia sebagai apa biasanya? Apakah sebagai teks? Apakah sebagai jendela utama? Apakah sebagai button? Apakah sebagai list? Button. Nah, button. Oke, nice. Jadi yang kita lihat itu bukan bentuknya ya, tapi lebih ke arah fungsinya. Nah, jadi teman-teman bayangkan itu dulu. Ketika teman-teman udah kebayang itu, untuk memanggil modul-modulnya teman-teman bisa gampang banget. Tinggal lihat di dokumentasi bisa, kemudian teman-teman bisa search di Google juga bisa, dan itu akan sesuai. Kalau tadi kan ini kan kita tahu ya namanya nama lumrahnya adalah button gitu ya. Kita search aja untuk pemanggilan widget button di Pygame itu biasanya langsung muncul. Makanya Mister juga nggak terlalu menuntut teman-teman untuk hafal, tapi lebih ke arah ini dulu, paham dulu. Kalau yang ini click to find ini namanya apa? Text. Text, yes. Kalau di kita di PyKitty kebetulan dia di define sebagai label. Oke ya, kebayang ya. Jadi gunakan dulu istilah lumrah yang teman-teman pahami, baru nanti teman-teman masuk ke dalam beberapa bahasanya. Sama kayak teman-teman mau belajar bahasa Inggris, teman-teman kan harus ngatur dulu nih kalimatnya apa nih. Kayak misalnya aku mau pergi ke sekolah. Nah, baru kan teman-teman tahu, oh aku itu kita cari di dalam bahasa Inggrisnya aku apa. Nah, sama kayak gini. Bahasa untuk import teks di dalam PyKitty apa? Nanti dia muncul Q label dan seterusnya. Kayak gitu. Kalau Mister tipsnya seperti itu. Oke, sekarang Mister lanjutkan. Nah, sekarang Mister mulai dari sini Mister akan coba untuk switch. Mulai dari sini akan switch ke dalam aplikasinya. Teman-teman silahkan buka juga aplikasinya. Mister mau buka aplikasi juga. Oh, Mister belum buka aplikasi ya. Silakan buka Algo Python-nya.
Oke. Oh iya. Sebentar. Mister coba cek dulu. Apakah sudah dibuka? Oh, belum ya. Oh, sudah ya. M7P1, PyKit 5. Oke, sekarang Mister kembali lagi ke sini. Masuk ke sini. Masuk ke bagian yang pertama di modul 7, desktop application, kemudian yang nomor 1, pengantar PyKit. Kita akan buat dua aplikasi di sini nanti. Yang pertama adalah aplikasi sederhana yang nantinya akan mengenerate angka random. Masih ingat ya, modul random ya. Oke, nah ini Mister close dulu deh. Biar. Oke, ini print hello. Kita hapus. Oke. Jadi mulai dari sini Mister akan coba switch dari kondisi codingan ke bagian mana tadi? PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Di sini kita pertama kali mendefine queue application dan app execute. Tujuannya apa? Di sini kita ngedefine menginisiasi objek app. Kemudian kita execute objek app-nya. Dengan mengexecute seperti ini kita akan mendapatkan jendela kosong, aplikasi kosongan, masih belum ada isinya. Hanya aplikasi kosong, belum penampilan ya, belum ke arah tampilannya. Nah, ini kita masukkan ke dalam aplikasi kita, dalam code kita. Nah, sebelum masuk ke situ, pastikan ini semuanya harus kita import terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mendefinisikan ini? Sama seperti ini, sama seperti yang ada di dalam aplikasi yang ada di presentasinya. Kita gunakan from, kemudian import apa yang kita pakai. Kita mulai dari yang untuk Kitty-nya dulu ya. From pygame. Kok pygame? PyKitty5.core import Kitty. Ini untuk yang pengaturan baris, misalnya align center, align left, dan sebagainya. Alignment ya, Mister kasih tanda. Alignment. Kemudian yang kedua adalah widgetnya. Tadi PyKitty 5 Q2 Core, kemudian PyKitty 5 juga sama ini Kitty widgetnya untuk mendapatkan seluruh modul yang ada di dalam widgetnya semuanya. Mulai dari Q application-nya. Karena tadi kita udah mau mulai untuk mendefine Q application ya. Jadi pastikan ini diketikkan dulu dalam kode kita. From kitty5.kittywidgets import. Nah, kita import dulu yang bagian Q application. Kita masukin satu-satu aja biar nggak bingung. Ini kurang kitty ya. Oke. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam materi kita tadi sampai mana? Nah, ini dia Q application. Oke. Kita masuk menginisiasi bagian aplikasinya dulu. App sama dengan Q application. Tanda array di sini maksudnya kita mau menginput argumen kosong supaya kita bisa menggunakan beberapa widget di dalamnya sekaligus tanpa ada settingan input lain. Kemudian terakhir kita execute app-nya. App.execute. Nah, kalau ini di running bentuknya seperti ini. Lihat di bagian konsolnya ya, teman-teman ya. Ini sudah bisa di running, tapi lihat bentuk bagian konsolnya untuk melihat apakah ini di running atau tidak. Nah, saat dia di running dia udah berjalan sukses nih, nggak ada error sama sekali. Dan ini udah muncul ya bahwa aplikasi sedang berjalan. Cuman nggak muncul widgetnya, yaitu jendela aplikasinya. Karena tadi konsepnya apa? Semua aplikasi, semua jendela itu mulai dari jendela aplikasi, jendela teks, jendela list dan sebagainya itu merupakan suatu widget. Nah, di sini baru kita mau mendefinisikan widgetnya. Jadi setelah Q application, untuk menampilkannya kita perlu namanya Q widget. Kita stop dulu. Kita tambahkan di sini Q widget. Kemudian kita define misalnya main window sama dengan Q widget. Kok Qt widget? Salah ya. Nggak pakai S. Q
QWidget. Kemudian main window dot show. Ini untuk mendefine objek main window-nya. Kemudian kurang. Ini untuk menampilkan main window-nya dengan function show. Kalau ini kita running, akan muncul jendela Windows-nya. Nah, ini jendela Windows ini udah namanya widget yang namanya main window. Ya, terbayang ya sampai sini ya. Nah, ini adalah kondisi defaultnya karena Mister pakai Windows, dia munculnya di sini sebelah kanan. Kalau dia pakai macOS, dia sebelah kiri itu ya yang warna-warni itu. Oke. Mister. Yap, gimana? Iya, salah. Sorry. Sudah aman? Semuanya sudah ini berhasil? yang mana? Apanya? Yang desktop application-nya. Yang nomor 1 atau 2, Mister? Yang nomor 1. Oh, nomor 1. Oh ya, benar. Sudah benar? Benar. Oke. Ya, udah. Mister kembali lagi, ulangi sedikit review. Q application ini wajib ada dan dia posisinya harus mengapit. Dia bersifat wrapper. Kan tadi yang Mister bilang ya, dia kotak kosongnya. Jadi barat kotak kosongnya itu dia akan membungkus semuanya. Yang dibungkus apa? Widget. Nah, ini nih widget nih, Mister kasih jarak ya. Ini adalah semuanya widget nanti. Yang ada di dalam sini itu adalah widget. Dimulai dari Q widgetnya dulu di define. Baru nanti dalam Q widget itu ada apa aja? Ada yang button, ada yang text dan sebagainya. Nah, itu baru kita step by step kita define satu persatu. Oke ya, sampai sini clear ya. Jadi kalau ini di running, bentuknya seperti ini. Masih default. Tulisan di atas juga masih Python. Kemudian di atas ini juga tombolnya seperti ini. Dan kondisi size-nya, ini adalah kondisi size default-nya. Kita bisa atur semuanya nanti. Nah, kita akan coba atur. Sekarang Mister kembali lagi ke slide. Kita udah berhasil mendefine Q application-nya dan menampilkan jendela window-nya. Oh, ini jendela utamanya, window application-nya. Dengan menggunakan fungsi show. Oke? Selanjutnya, ini contoh code-nya. Selanjutnya apa yang kita butuhkan? Kita lihat di sini. Kita analisis di bagian ini. Kita butuh yang namanya merubah title dulu. Kita berangkat dari atas saja biar urut ya. Yang berhubungan dengan window utamanya dulu. Kita belum masuk ke bagian sini. Ada title yang harus dirubah. Berarti ada nanti terkait dengan main window ya. Main window tadi adalah kondisinya yang ini. QWidget. QWidget ini punya banyak function. Selain dia function untuk menampilkan, ada juga mengganti judulnya yang ada di sini. Winner Identifier. Bagaimana cara menggantinya? Di dalam widget, key widget namanya ya tadi, ya key widget, itu ada set window title untuk mengganti nama dari aplikasi kita. Kemudian posisi dari aplikasi kita. Koordinatnya mirip seperti di Pygame. Pojok kiri atas ini itu 0,0. Berarti ini kalau 900,70 berarti dia bergerak 900 pixel ke kanan, X-nya, Y-nya itu 70. Pakai fungsi move. Jadi dia nanti tampilan defaultnya nggak di tengah-tengah kayak punya kita ini. Kalau ini kita running, dia langsung otomatis di tengah-tengah. Kalau nggak salah ini di tengah-tengah posisinya. Nah ini ya, posisinya tengah-tengah. Tengah-tengah masing-masing layar kita ya, karena masing-masing layar bisa beda-beda resolusinya. Itu relatifnya terhadap layar kita sendiri. Yang teman-teman pakai sekarang ya di laptopnya. Nah ini bisa kita buat, penempatannya bisa bergerak ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Kemudian resize-nya ukurannya. Nah, ini show ada hide juga, menyembunyikan jendelanya. Jadi setelah diklik misalnya nih ya, kita buat event saat kita klik sesuatu, kita hide window kita. Bisa dengan menggunakan fungsi hide. Nah, sekarang kita coba gunakan beberapa fungsi yang ada di sini. Mulai dari kita atur title-nya, set window title, move dan resize-nya. Bebas, teman-teman boleh mengikuti ini, boleh teman-teman bereksperimen yang lain. Mister akan coba ikutin yang default yang ada di sini ya. Set window, move dan resize. Isinya bebas, teman-teman. Oke, sekarang di sini Mister mau tambahkan main window, set window title. Ini untuk mengganti namanya. Kalau di sini kita pakai nama winner identifier. Winner identifier. Oke. Kemudian apalagi title, ukuran ya. Main window, resize.
Berapa kali berapa ini kira-kira ya? Rada ngarang aja ya. Width-nya itu 500 sama 200 deh. 250 deh. Bebas teman-teman mau pakai yang manapun ininya, argumennya. Kemudian move-nya mau ditaruh di agak ke kanan atau ke kiri. Misalnya yang Mister mau coba agak ke kanan ya, nggak di tengah-tengah. 800 turunnya ini X, Mister kasih tanda dulu. Ini isinya X, Y. X itu yang bagian horizontal, Y-nya itu bagian vertikal. Di ujung pojok kiri atas itu 0,0 ya. Misalnya ini 100 deh. Nah, sekarang kita coba running ya. Harusnya dia udah titelnya udah beda, kemudian agak sedikit kecil. Ini 400 aja deh. Kemudian dia agak geser ke sebelah kanan sini. Harusnya. Sekarang kita coba running. Nah, ini ya. Dia ada di sini sekarang posisinya. Tadi awalnya kan dia di tengah-tengah ya. Sekarang dia posisinya di sini dan dia lebih kecil, sedikit lebih kecil daripada yang sebelumnya kalau defaultnya. Oke, sampai sini kebayang? Winner identifier-nya juga sudah berubah sesuai dengan apa yang kita define. Nah, ini kita sesuaikan sama yang ada di sini ya. Nah, ini udah beres berarti ya. Yang bagian title aplikasinya udah aman. Sekarang yang kedua adalah bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya ada beberapa tahap nih. Bagian dalam ada beberapa tahap. Sebelum masuk ke dalam, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini bebas, teman-teman mau ganti title-nya bebas. Nah, ini juga sebenarnya teman-teman bisa custom di sini ya. Kayak teman-teman menggunakan aplikasi biasa itu kan bisa di resize ya. Pakai ini apa nih? Mana sih ada tanda? Nah, ini. Bisa juga ini. Udah otomatis support seperti itu dynamic-nya. Cuman default awalnya pada saat dia di close misalnya, default awalnya ketika kita running ulang lagi, dia ada di posisi kanan dengan ukuran sekian. Ini adalah posisi inisiasi awal. Defaultnya seperti ini. Ukurannya seperti ini, posisinya seperti ini. Tapi bisa dipindah-pindah nggak, Mister? Bisa. Ya kayak ini tadi, dipindah ke sini, kemudian digedein, dikecilin, digedein, bisa. Aman. Aman ya sampai sini ya? Clear? Oke. Clear? 3, 2, 1. Aman? Oke, nice. Kalau aman, nah ini juga Mister mau tambahkan deh. Sini. Ini X, Y juga ya, teman-teman ya. Sekarang selanjutnya kita mau membuat yang bagian dalamnya ini. Ada dua. Yang pertama label, yang teksnya tadi ya. Kalau di PyKitty kita pakai modul QLabel. Kalau yang ini QPushButton. Bisa kita lihat di sini. Nah ini ya QLabel. Nanti di bagian tulisannya, kemudian di bagian ininya QPushButton. Nah ini dia bentuknya QPushButton, QLabel. Sekarang kita tambahkan ke dalam code kita terlebih dahulu di sini. QLabel, QPushButton. Kita tambahkan di dalam modul kita. Import modulnya. Ada dua kelas lagi. Nah, sekarang kita define. Kita kasih widget. Setting widget. Mulai dari label ya. Misalnya tadi teksnya isinya adalah QLabel dengan bertuliskan click to find out the winner. Click to find out the winner. Kemudian apalagi ada tanda tanya. Misalnya ini winner, kan nanti kan ini berarti winnernya ya. Ketika diklik nanti ini harapannya akan berubah menjadi angka tertentu. Dan di sini click to find out the winnernya berubah jadi tulisannya winner. Jadi akan bergerak secara dynamic, berubah secara dynamic sesuai dengan apa yang kita lakukan di button generate ini. Kita lanjutin di sini, winnernya yang pertama QLabel juga dengan isinya awalnya adalah tanda tanya. Ini inisiasi awal. Mana tanda tanyanya? Oh ini. Oke, selanjutnya yang push buttonnya. Generate. Q push button. Isinya bertuliskan generate. Oke. Ini setting widgetnya. Mulai dari text, winner, dan generate. Nah, dari sini kalau kita running gimana, Mister? Lihat yang terjadi. Nggak ada error.
tampilan window aplikasinya pun muncul, tapi widgetnya nggak muncul. Kenapa? Karena kita belum implement ke dalam main window-nya. Di dalam main window itu ada yang namanya fungsi layout, set layout. Nah, set layout itu syaratnya kita harus mengatur seluruh kondisi widget yang ada di sini. Tadi kan di awal Mister menyampaikan bahwa termasuk pengaturan kondisi widgetnya, apakah disusun ke bawah atau disusun menyamping, itu dinamakan widget juga. Nah, untuk menyusun ke bawah, tadi ada yang namanya key VBox layout. Nah, jadi kita tambahkan dulu di sini. Kita harus atur dulu yang nantinya akan kita masukkan sebagai set layoutnya di main window. Nah, sebelum masuk ke set layout, kita masuk dulu ke bagian yang VBox layoutnya. Layout. Nah, ini untuk mengatur kenapa kok Mister pilihnya yang vertikal? Karena di sini lihat penyusunannya kan dari atas ya ke bawah turun. Enggak dia berjajar ke kanan. Ya kan, kalau dia jajar ke kanan atau jajar ke kiri itu pakai horizontal. Nah, sekarang kita define dulu. Setelah kita define widgetnya, kita sekarang define layoutnya. Setting layout. Layout kita kasih nama. Kemudian kita initiate VBox layout. Kemudian dari sini kita define satu-satu. Urutannya dari mana? Urut ya. Tetap Python mau apapun modulnya sekuensial tetap dipegang. Yang dilihat adalah urutannya nih. Kita masukkan dulu click to find, tanda tanya, kemudian baru button. Berarti mulai dari text winner ke generate ya. Layout dot add widget. Widget. Kenapa add widget? Karena ini kan semuanya kan widget ya. Oke, jadi kita gunakan fungsinya adalah add widget. Nah, jadi kalau kita masih menggunakan yang widget, ini kan layout nih, beda ya. Ini layout, widget yang bersifat layout, ini widget yang betul-betul widget object. Jadi kita langsung pakai add widgetnya. Add widgetnya apa isiannya atau argumennya? Masing-masing inisiasi objeknya apa? Ini kan object text itu adalah object text itu untuk yang QLabel pertama, object winner untuk QLabel kedua, dan object generate untuk yang QPushButton. Kita tinggal masukkan ke sini. Text. Kok text. Kemudian kita add lagi winner, layout, add widget, terakhir yang generate. Setelah itu, udah kita define seperti ini kalau kita running masih belum. Kenapa? Karena kan masih belum ada implementasi fungsi main window yang untuk layoutnya kan, set layoutnya masih belum ada. Nah, ini baru kita tampilkan di sini. Main, kita tempelkan di sini aja. Main window dot set layout. Kita isi argumennya dengan menggunakan gabungan dari seluruh widget yang ada di sini tadi, yang udah digabungkan dalam bentuk vertical box. Oke, kita masukkan di sini layout. Nah, kalau udah seperti ini, harusnya semua widget yang ada di sini nanti akan muncul di dalam aplikasi kita. Kita stop dulu ini, kemudian kita running. Nah, lihat ya, udah muncul nih. Click to find out the winner. Tanda tanya generate. Tapi lihat tampilannya belum mirip seperti ini. Tapi untuk label-labelnya, kemudian buttonnya sudah sesuai dengan apa yang kita define. Ada text, ada button. Kan gitu ya. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan di awal. Untuk import Kitty itu untuk mengatur alignmentnya. Jadi rata tengah, rata kiri, rata kanan dan sebagainya itu kita bisa gunakan di Qt-nya. Kita close dulu ini. Kita stop. Nah, sekarang kita tambahkan alignmentnya. Tambahkan alignmentnya di mana? Di bagian add widgetnya ini. Kita atur di situ. Alignment sama dengan Qt dot center. Kemudian yang ini juga sama. Nah, kita lihat dulu di bagian kembali sebelum ke bagian situ, kita lihat dulu di bagian materinya. Tadi apa saja udah kita buat? Ada yang kurang nggak? Ini label. Yang labelnya tadi mulai dari yang angka tanda tanya, kemudian teksnya itu nanti akan kita define di sini ya. Udah kita define semuanya. Push buttonnya juga udah. Nah, untuk melihat dia udah untuk memodify, bukan melihat. Memodify tulisan yang ada di dalam ini kita bisa gunakan fungsi set text juga.
Nanti kita akan demonstrasikan pada saat kita akan mengganti set text ini, bagian ini ya, Q label ini dengan menggunakan set text itu dengan menggunakan button yang kita klik tadi, yang generate tadi. Kemudian, nah ini VBox layoutnya yang tadi udah kita pakai, udah sampai ke VBox sama ya. VBox layoutnya, kemudian add widgetnya karena kita menggunakan langsung objek widget ada 3 tadi. Ini yang terakhir yang paling utama untuk menampilkan widget kita. Kemudian alignmentnya ya, pakai Kitty, align center. Kalau di sini align center untuk buat tengah ya. Kemudian apa lagi? Oke, udah selesai. Berarti nanti harusnya tampilannya udah seperti ini. Setelah kita assign alignment di dalam Qt widget kita. Kita balik sini, align center. Kemudian kita coba running dulu. Kita lihat perbedaannya. Ini yang udah di center, ini yang belum. Sekarang kita running. Udah berubah ke tengah ya. Nah, ini masih belum. Karena apa? Kita belum buat alignment-nya. Oke, kita tinggal copy aja. Ini. Copy. Nah, sekarang kita running. Oke, nah udah muncul ya. Semuanya udah terotomasi menjadi center semuanya. Dan ini saat kita udah buat ke dalam bentuk alignment center, dia akan relatif terhadap teksnya. Jadi kalau contohnya seperti ini. Buttonnya yang awalnya dia ngeblok mulai dari ujung ke ujung, dia akan relatif terhadap tulisan dari si generate-nya. Jadi kalau misalnya ini kita coba ya, tulisannya kita panjangkan. Tulisannya panjang. Sekarang kita coba stop, kita coba running. Nah, dia akan relatif terhadap tulisan generate ini, tulisan panjang. Pokoknya di dalam si teks ya, relatif. Tidak akan ngeblok dari kiri ke kanan. Kalau sudah di align center, defaultnya seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini kebayang ya, Mister balikin lagi. Nah, Mister stop. Dan Mister coba running ulang lagi. Harusnya sudah berubah menjadi kondisi yang seperti semula. Nah, ini dia. Sudah jadi untuk yang kondisi UI-nya. Nah, sekarang UX-nya. Experience-nya biasanya pakai apa sih? Pakai suatu interaksi kan? Interaksi dari user ke aplikasinya. Nah, sebelum masuk ke situ, ada yang mau ditanyakan dulu untuk pembentukan setting widgetnya, setting layoutnya, kemudian sampai menampilkan layoutnya di dalam Q widget kita. Ada yang mau ditanyain? Gak ada? Oke, silahkan gimana Aryo? Itu main window resize sama main window move-nya itu boleh bebas, Mister? Boleh bebas. Tapi pastikan gini, biasanya tipsnya adalah saat teman-teman mau mengcustom itu, pastikan resolusinya yang resolusi standar ya. Maksudnya gini, kalau teman-teman misalnya punya laptop gaming atau punya LCD-nya dia resolusinya tinggi, jangan gunakan resolusinya yang tinggi itu sebagai patokan teman-teman. Jadi asumsikan misalnya kalau normalnya itu kalau PC mulai dari zaman bahala sampai sekarang itu misalnya ya, atau mulai dari tahun 2020 sampai sekarang itu rentangnya itu antara 1300 sampai 1900 pixel. Nah, berarti asumsikannya seperti itu. Jadi jangan sampai kelewat, karena ini kalau kelewat pun bisa. Contoh ya, yang bagian move ya, ini Mister resolusinya ini kalau nggak salah 1300-an. Mister mau coba ini move-nya X-nya 2000. Mana Mister running? Nggak kelihatan. Dia ke kanan sini loh, ke kanan. Abis. Di laptop Mister nggak kelihatan gitu. Jadi hati-hati pada saat mengcustom ini. Asumsikan kondisi yang lumrahnya seperti apa, atau target teman-teman seperti apa, karena ini juga bergantung pada targetnya juga. Kalau nggak pingin repot, mending dibuat default aja, nggak usah pakai move. Jadi biar ya langsung di tengah, relatif terhadap resolusi yang dia pakai. Mau dia pakai laptop gaming yang resolusinya sampai 3000, 2000, atau pakai yang model laptop atau PC yang zaman bahala cuma 800 kali 600, itu tetap bisa langsung di tengah. Nah, paling resize-nya ini aja yang disesuaikan. Jadi kalau asumsinya itu 800-600 adalah kondisi target teman-teman yang paling rendah untuk desktopnya, nah buat aja misalnya jangan sampai dia di bawah
atau melebihi 800, misalnya dibuat 400 atau dibuat 600 defaultnya ya, defaultnya. Jadi nanti orang yang punya 800 pun juga nggak langsung kepenuhan layarnya. Gitu ya tujuannya. Jadi bebas, sekali lagi, aman, free. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Resize sama move itu isinya actionnya bebas. Main window move itu buat apa? Untuk menempatkan posisi awal secara defaultnya si aplikasinya. Tadi Mister ngisi berapa ya? Mister balikin dulu. Nah nih, 800 100. Jadi nanti ketika Mister setup 800 100, dia akan cari koordinat dulu. X-nya itu berarti kanan ya. 800 plus itu berarti ke kanan, kalau negatif berarti ke kiri. Kemudian dia turun berapa piksel? 100 piksel ke bawah. Nanti posisinya akan ada di sekitaran sini. Itu cara bacanya di bagian move-nya. Jadi penempatan default awalnya. Kalau ini di running, misalnya coba running, dia akan di sebelah kanan. Jadi tujuannya untuk menempatkan ininya aja. Ini ditaruh di mana sih? Pas pertama kali kita running aplikasi, apakah menempatkan di kanan atau di kiri atau tiba-tiba langsung di tengah aja? Kalau di tengah, teman-teman nggak perlu define move-nya. Karena secara default, nih, close dulu. Oke, secara default ini udah ada di tengah. Kalau ini di running, dia akan langsung otomatis di tengah sesuai dengan ukuran pattern ini, ukuran resize-nya, relatif terhadap resize-nya. Tapi kalau resize-nya ini tidak di setup sama sekali, contohnya seperti ini, dia benar-benar akan posisinya di tengah. Posisi di tengah itu relatif terhadap ininya ya, terhadap si resolusinya. Kalau tidak kita setup sama sekali, dia akan otomatis berada di tengah. Dia akan langsung menyesuaikan. Lebarnya pun dia juga akan langsung menyesuaikan. Tingginya pun juga akan menyesuaikan. Relatif di tengah. Tapi kalau yang main window resize-nya itu di setup, di custom, dia akan membuat koordinatnya itu relatif terhadap si resolusi. Kemudian dia tambahkan dengan menggunakan si resize kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak ingin dia ada di langsung benar-benar ada di tengah, tidak usah di define. Jadi dia akan langsung menyesuaikan sendiri. Ibaratnya kalau di web itu responsive web. Kalau ini responsive application. Kita kasih namanya biasanya nyebutnya responsive. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mister balikin lagi. Tapi kalau misalnya pakai ini, oke, nice. Kalau pakai yang model resize, teman-teman di sininya juga ya sebenarnya boleh nggak boleh ya. Mau boleh, mau langsung disesuaikan penempatannya karena dia akan relatifnya terhadap resolusi tadi ya. Jadi kalau ini kita running, kayak tadi Mister coba running, sebenarnya koordinat ini yang ada di sini, ini adalah koordinat tengah antara relatif ini. Dengan asumsi dia menggunakan default lebarnya. Nah, karena ini lebarnya kita custom 400, berarti kita perlu memberikan custom juga nih di window move-nya ini. Nah, ini kita buat trial and error biasanya kalau mau seperti itu. Tapi biasanya agak sedikit menceng ke kanan atau sedikit menceng ke kiri. Tapi sebenarnya intinya nggak ada masalah ya. Itu hanya sementara sebagai penempatan posisi aja. Secara fungsi nggak ada soal. Mau ditaruh di sebelah kanan atau sebelah kiri, itu nggak apa-apa. Udah aman? Sampai sini ada yang mau ditanya lagi silakan. Sebelum masuk ke bagian UX-nya, interaction-nya. Pahami dulu di bagian bagaimana kita ngebuat UI-nya. Yes, betul, di tengah. Tergantung dari ini ya, align center-nya. Nanti ada beberapa align yang nanti akan kita coba pakai di materi-materi berikutnya. Nah, untuk sekarang kita pakai yang align center-nya dulu. Akan membuat setup kondisi alignment si widget-nya relatif terhadap box-nya. Nah, hati-hati. Karena kita gunakan VBox layout ya. Itu nanti dia relatif terhadap box-nya. Lain kalau kita gunakan, Mister coba yang H ya. Biar terbayang. Ini kita ganti H. H itu yang horizontal ya. Tadi bentuknya seperti ini awalnya. Nih lihat. Kan disusun ke bawah ya. Sekarang Mister coba running lagi. Mister nggak close. Nah, sini dia. Dia disusun ke kanan, tapi lihat, ini kan kayak, loh Mister ini kenapa kok mepet ke kiri? Ini relatif terhadap susunan boxnya. Boxnya itu horizontal, ke kanan. Dan dia membagi 3 sama rata. Ketika nggak disebutin apapun, Python akan selalu membaginya sama rata. Adil semuanya. Jadi ini dibagi segini, dibagi segini, dibagi segini. Jadi ini seakan-akan kayak lebar sendiri karena ini mengikuti kondisi lebarnya yang paling lebar.
dia bisa mencakupnya yang paling lebar itu berapa. Jadi kalau ini dicoba di maximize ya, kita lihat tuh. Dia akan betul-betul sama rata. Dibagi 3, sepertiga, 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 kemudian baru di center terhadap relatif pembagian sepertiganya tadi. Nah, beda dengan yang ini. Kalau yang ini full kan, seakan-akan full nih kalau kita maximize full. Karena dia membaginya atas, bawah, atas, tengah, bawah, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Oke ya, alignmentnya itu seperti itu. Sampai sini clear? Perbedaan VBox dan HBox kira-kira seperti ini untuk penampilannya. Jadi betul banget tadi alignmentnya untuk mengatur penempatan dari si widgetnya. Ada yang lagi mau ditanyakan? Jangan lupa di set layout ya setelah terakhir selesai. Set layout dulu. Kalau nggak di set layout ini nggak akan tampil di aplikasi kita. Oke, ada yang mau ditanyain? Sila, Nabil. Silakan kalau ada. Belum ada? Oke, nice. Berarti udah clear ya untuk perintah-perintah dasar. Karena nanti kedepannya akan sama perlakuannya untuk widget-widget yang lain. Kita juga nanti ada add widget. Kalau kita mau nambah widget yang lain, misalnya apa? Radio button tadi kan yang tadi Mister belum contohkan di sini, tapi udah Mister sebutkan. Radio button, apalagi ya? Yang list misalnya. Nah, itu nanti juga sama. Kita juga add widget juga. Dan juga dia nanti penggunaannya kurang lebih dasarnya sama. Kita import dulu di sini, kemudian kita inisiasi objeknya, kita add ke dalam suatu layout tertentu. Udah tahapannya kayak gitu terus. Berulangnya kayak gitu. Oke. Sekarang Mister akan lanjut ya ke bagian user experience-nya, lebih ke arah interaksinya berarti. Nah, sekarang kembali ke bagian materi kita mana? Ini dia. Nah, jadi kita udah berhasil membuat UI-nya seperti ini, UI interface-nya, user interface-nya. Kita udah menghubungkan modulnya, membuat aplikasinya, membuat widgetnya, sampai penempatan ke tata letaknya, dan nggak cuman itu, kita tampilkan aplikasinya, karena itu yang paling penting. Nah, ini tahapannya tadi yang kita lakukan. Nah, sekarang kita ingin membuat UX-nya, user interaction-nya. Nah, button ini maksudnya adalah objek button yang tadi kita initiate. Berarti di sini, di contoh ini, generate ini. Oke ya, button yang ada di sini itu adalah generate ini. Jadi objeknya, bukan nama kelasnya atau nama function, bukan. Ini adalah nama variabel yang kita initiate ke dalam bentuk objek. Objek apa? Objek button. Ya, objek button yang ini, push button kan? Oke ya. Nah, untuk mengkoneksikan antara user klik dengan suatu perintah tertentu, kita gunakan yang namanya function klik dengan mengkoneksikan suatu fungsi. Jadi wajib fungsi ini ya. Show winner ini adalah fungsi. Nah, ini kan pembagiannya, linknya ke arah show winner. Jadi show winner ini nanti akan dikirim sebagai argumen yang akan diaktifkan oleh button. Dengan cara apa? Diklik. Oke, kebayang? Nah, sekarang kita coba implementasikan dulu untuk kondisi ini dengan fungsi yang sederhana dulu. Kita buat di sini interaksi button. Interaksi hanya di sini. Oke. Kita panggil generate dot click. Oke. Kemudian connect. Nama fungsinya apa? Misalnya tadi show winner ya. Show winner. Nah, ini adalah nama fungsi. Nah, show winner ini kita buat fungsinya. Fungsinya kita taruh di bagian paling atas. Def show winner. Misalnya kita buat perintah sederhana dulu. Print button sudah aktif. Oke. Nanti kita lihat di bagian konsol terminalnya ya. Nah, sekarang kita coba running. Ini tadi diklik dengan mengkoneksikan fungsi show winner, dan nanti di konsolnya akan ngeprint button sudah aktif. Oke, kemudian kita coba running. Lihat di bagian konsolnya sini. Saat Mister klik generate, harusnya akan muncul button sudah aktif. Nah, berarti dia berhasil memanggil fungsinya ya. Fungsinya nggak ada masalah. Nah, sekarang penyesuaian ke dalam sebenarnya mau dia apain sih ini ketika di generate gitu ya. Nah, sebelum masuk ke situ, Mister mau sampaikan dulu. Ini
Clear ya berarti untuk penggunaan generate click button ini? Clear, nggak ada masalah ya? Hanya sesimpel ini. Kita butuh untuk diklik, butuh fungsi klik, kemudian kita koneksikan klik itu ke dalam suatu fungsi. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita coba lanjutkan lagi. Nah, generate ini nanti tujuannya untuk mengubah ini tanda tanya menjadi suatu nomor random antara 1 sampai 100 gitu misalnya. Kemudian click to find out the winner ini nanti akan berubah. Seiring dengan ini diklik, yang akan berubah ada dua, label atas sama label yang di tanda tanya ini. Nah, gimana caranya? Tadi kan di depan Mister akan menyampaikan bahwa ada set text untuk membuat atau mengganti isi dari label atau bahkan di label dari si buttonnya. Nah, sekarang kita coba demonstrasikan untuk mengganti label yang ada di sini dengan menggunakan set text. Kita close dulu. Nah, ini kita komen. Nah, pertama tadi yang ini nanti akan berubah jadi winner. Gitu ya, misalnya click to find out the winner-nya. Berarti kita buat yang kita panggil objek ini, text-nya. Kita initiate ulang, kemudian kita panggil set text dengan nama winner. Akan kita rubah menjadi winner. Kemudian setelah itu apa? Kita butuh random. Kenapa? Karena kita akan membuat angka random di sini yang ada di tanda tanya ini. Kita butuh randin. Misalnya 6 sama dengan randin 1 sampai 100. Nah, randin ini berarti kita butuh modul ya, modul random, modul built-in-nya from random import randin. Ya, setelah itu baru kita sama seperti ini, inisiasi yang lain untuk ke bagian yang winner-nya, untuk label tanda tanyanya. Winner, kita paste, set text sebagai 6. Sifat dari set text itu wajib bentuknya itu argumennya string. Nah, kita lihat di sini, random ini argumennya adalah nanti return-nya itu kan argumennya 1 sama 100 ya, integer ya berarti ya. Nanti return-nya pun juga akan integer. Random int kan int integer ya. Nah, berarti kita perlu konversi dulu str kita kurung 6-nya supaya dia bisa masuk ke dalam argumennya set text karena wajib tipe datanya string. Oke. Nah, sekarang udah selesai nih. Alurnya udah sesuai dengan apa yang diminta oleh si aplikasi random generator tadi. Sekarang kita lihat nih. Taruh tengah. Kemudian kita generate. Klik. Nah, berubah ya. Winner. Kemudian ini angka juga berubah. Nah, sekarang kita generate lagi. Harusnya winner ini akan tetap winner karena pada saat ini diklik, dia akan selalu mendefine set text-nya adalah winner. Tapi angkanya nih yang akan berubah. Coba cek. Nah, berubah ya. 1, 51, 86. Terus, saat kita klik, dia akan ngerandom angkanya. Oke. Dan satu aplikasi sudah selesai. Aplikasi sederhana dulu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mister close dulu supaya kelihatan. Oke, ini Mister taruh sini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini bagian interaksinya. Kemudian ini bagian setting layoutnya. Ini bagian setting widgetnya. Ini adalah wrapper utamanya. Jadi aplikasi utamanya itu harus ada di atas dan yang di paling bawah ini untuk eksekusi aplikasinya. Jangan ada widget yang di luar aplikasi X ini ya. Jadi misalnya teman-teman mendefine tiba-tiba ada button 2 gitu ya. Button 2 sama dengan push button, Q push button gitu. Nah, ini nggak tereksekusi ini nanti karena di luar app execute. Jadi pastikan semuanya ada di dalam. Mulai dari komponen key widget utamanya, main window-nya, sampai ke objek-objek widgetnya semuanya ada di dalam. Dan sifatnya sekuensial. Hati-hati ya teman-teman ya. Jangan lupakan itu. Oke, jadi seperti ini aja. Kalau kita lihat di sini nggak semuanya widget ya, kita import yang sesuai kebutuhan kita aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini contoh programnya.
Oh ya, untuk sekarang karena ini kemungkinan ada trouble di platformnya, ini di sini sebelah kanan ini kalau teman-teman lihat ada saving is in progress terus nih dari tadi. Tepatnya ada permasalahan di bagian platformnya. Teman-teman copy dulu ini ya, di copy, kemudian taruh di notepad. Takutnya hilang. Taruh di notepad, kemudian teman-teman paste di situ. Nah, paste di sini, kemudian teman-teman save. Kasih nama apa nih? Program pertama. Nanti kalau udah clear platformnya, baru teman-teman pindahkan lagi ke sini, ke main.py-nya. Oke ya. Mister close. Ini untuk yang bagian pertama. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bagian kedua? Nabil, Sila, aman, clear? Ryu, dan siapa tadi? Alvin ya? Oke, nice. Sila oke. Yang lainnya aman ya? Mister masuk dulu ke sini. Apakah ada yang ketinggalan? Aduh. Oke, belum ada yang ditanyakan ya. Oke, dah. Gak ada lagi. Sekarang kita lanjut ke yang aplikasi kedua. Sekarang Mister kembali ke mana tadi presentasinya? Oh ini. Oke, nah ini dia. Nah, tadi kita udah berhasil membuat interaksi ya dengan tombolnya. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Click out find winner, kemudian di generate dia akan muncul winner, winner dan sebagainya dengan angka yang selalu berubah. Nah, sekarang kita akan coba reaplikasi yang kedua lagi. Nah, yang kedua. Sekarang kita mau coba menggunakan radio button. Nah, ini aplikasinya baru lagi ya. Teman-teman bisa ini nggak pindah ke nomor 2 nggak? Kalau punya Mister nggak bisa pindah. Jadi kalau Mister ke sini, ini Mister nggak bisa pindah nomor 2. Jadi Mister akan buat create file lagi di sini. Ya, nggak bisa dibuat file. Mana ini? Malah nggak kebuka ya punya Mister. Oke, jadi Mister akan hapus langsung dari sini, nggak bisa di create lagi bermasalah. Nah, teman-teman bisa langsung buka aja di bagian yang ntar ini Mister bisa back nggak bisa back juga. Mister hapus dari sini aja langsung ya. Mister hapus dari sini. Oke. Nah, sekarang Mister akan ulangi lagi dari kondisi yang sekarang aplikasi yang kedua. Kita akan buat seperti ini. Mister akan screenshot dulu supaya nanti kita bisa move ke aplikasi ke presentasi yang berikutnya supaya enak nanti. Udah? Belum? Kok nggak muncul? Hop. Cekrek. Nah, di dia. Nah, ini punya kita nanti ya, yang aplikasi kedua. Sekarang dia judulnya quiz, kemudian ada label ini, dan ada radio button ini. Nah, dengan cara yang sama, bedanya cuma di bagian radio buttonnya ya. Bagian radio buttonnya. Nanti kita gunakan Q radio button. Kita buat ini dulu di bagian main window-nya, label pertama, dan ini radio buttonnya. Sekarang kita back ke bagian presentasinya. Kita slideshow lagi. Oke, nah ini. Nanti akan mendapatkan message box. Ketika kita klik dalam salah satunya ini, nanti akan muncul message box seperti ini. Right, you did it. Kemudian ada tombol ini dan sebagainya. Nah, ini adalah Q message box. Jadi ada dua yang baru. Ada radio button, ada Q message box. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, lihat ini kan rata ke kanan urutannya kan 2013, habis itu kanannya ada 2010. Ini di bawahnya 2016, kanannya ada 2019. Ini kalau di layout berarti apa ini kira-kira yang baru lagi? Selain dia layout ke bawah vertikal, juga dia harus ada layout yang ke Horizontal. yes, betul banget. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, supaya teman-teman yang kebayang, yang disampaikan Sila, ini nih fokusnya tuh. Ini kan dia kanan nih, kanan kiri nih. Ini juga sama, kanan kiri. Nah, tapi juga ada yang ke bawah nih arahnya. Ke bawah sini. Ya kan? Nah,
Jadi cara menganalisnya seperti itu. Apakah kita butuh Q horizontal atau Q vertikal? Kita lihatnya seperti ini. Oke ya, kebayang semuanya ya berarti ya. Sekarang Mister hapus lagi. Twing, erase. Nah, sekarang kita mulai dari awal. Oh, tadi berarti Mister nggak usah hapus semuanya, hapus ininya aja. Nah, hapus dalamnya aja ya. Ini. Widgetnya hapus. Kemudian Mister hilangin ini. Nah, ini dia. Sekarang berarti yang kita butuhkan, oh ini bentar. Hapus. Nah, yang butuhkan pertama adalah Q application urutannya sama. Ini baris keempat dan baris terakhir. Jangan lupa di define seperti ini. Ada app execute dan app application. Kemudian Q widget sebagai main window-nya. Kayak sama. Nah, sekarang kita ganti set window title-nya. Ganti jadi apa tadi? Quiz. Kemudian main window-nya biarlah sama. Kemudian when was found ini sebagai label dan ini sebagai radio button. Nah, kita buat yang ada dulu. Kita buat yang label dulu. Widget. Text sama dengan Q label. Q labelnya udah kita define di sini ya. Q label. Ada Q push button? Nggak ada ya. Kita hapus dulu. Kita bersihkan aja sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, Q VBox layoutnya ada. Tadi kan kita udah define ya. Ada yang horizontal. Kenapa tadi Mister hapus ya? Ada yang vertikal. Oke. Berarti ada dua. VBox dan QH layout. QH kita kan copy aja. QH. Nah, dah. Kita mulai dari awal dulu. Q labelnya apa ini tadi? When was found the algorithmics? When was found the algorithmic. Oke. Tanda tanya. Nah, labelnya udah oke. Sekarang kita mau coba langsung tampilkan dulu. Jadi kita melihatnya itu one by one aja supaya teman-teman terbayang. Tadi misalnya kita pakai yang vertikal ya. Layout VBox layout. Kita add dulu yang ada. Add widget text. Nah, sekarang ini kita komen dulu aja karena kita nggak pakai ini. Nanti error. Matiin dulu. Oke, udah. Sekarang kita running. Udah muncul yang bagian ini. Quiznya udah. Kemudian when was found the algorithmic. Udah oke. Nah, tinggal kita nambahin radio buttonnya. Gimana cara nambahin radio buttonnya? Back to PowerPoint lagi. Kita lihat di sini cara membuat untuk Q radio button. Nah, ini udah kita masukkan dulu ya. Ini juga Q message box juga harus kita masukkan dulu ke bagian sini. Q radio button belum ada, kita tambahkan Q radio button dan Q message box. Oke. Message box itu yang tadi ya, yang ini. Oh, ini sepertinya Mister screenshot aja dulu deh. Set. Oke. Nah, Mister ganti yang ini. Oke, ini yang message box. Ini yang message box. Message box yang merah. Nah, kalau yang ini adalah jendela utama kita. Ini jendela utama kita. Ini jendela utama kita. Dan tadi aturannya adalah dia ada horizontal dan ada yang vertikal. Vertikalnya itu adalah main layoutnya. Nah, ini adalah layout di dalam layoutnya vertikal. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke sini. Tadi ini udah keluar seperti ini. Nah, when was found the algorithmic. Nah, tadi ada caranya untuk membuat center kan? Membuat center bagaimana caranya? Kita masukkan di sini alignment sama dengan Qt align
L-nya besar. Align center. Kemudian kita running. Kita stop. F5. Align. Oh, wait. Typo. Maaf. Align center. Nah, udah di tengah. Oke ya. Nah, ini masih sama nih, belum ada yang tambahan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian radio buttonnya. Mana radio button? Kita ke bawah. Radio button key to core. Nah, ini yang bagian teksnya udah kita eksekusi, tinggal kita pilih yang di bagian untuk membuat yang di bagian radio buttonnya. Radio button ini kalau kita lihat di bagian sini tadi, nah ini ada beberapa kan, ada 2013, 2010, 2016, itu kita define satu-satu. Q radio button. Nanti akan kita masukkan ke dalam suatu layout tertentu. Layoutnya apa? Sesuai dengan apa yang kita desain di sini. Layoutnya adalah horizontal. Yang 2013 dan 2010 kita masuk jadi satu horizontal pertama. Yang 2016 sama 2011 kita masuk jadi satu untuk horizontal yang kedua. Nah, sama seperti itu nanti konsepnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian sini. Code kita. Q radio button udah kita define di atas ini. Q message book juga udah, berarti tinggal kita pakai. Kita tambahkan di sini. Radio tadi isiannya berapa aja? 2013, 16, 10, 2016, 16. Radio 2013 sama dengan Q radio button, kita isi tahun 2013. Kita copy aja ini. Tuaga. 13, 10, 16, 19. 13, 10, 16, 19. Oke. Sudah jadi untuk di bagian radio buttonnya. Nah, radio button ini konsep kita kembali ke sini disusun secara horizontal ke kanan. Karena kalau nggak dimasukin horizontal dia akan berjejer ke bawah nih. Ya kan? Sama seperti tadi. Berarti kita perlu yang namanya horizontal box layout. Ini belum masuk ke message box-nya ya. Kita tambahkan dulu di sini. Layout horizontal. Yang pertama layout 1 sama dengan QH box layout. Nah, H box layout yang pertama isinya apa? 2013 dan 2010. Berarti layout 1 add widget radio 2013 sama radio 2010. Nah, ini layout horizontalnya. Yang pertama. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita copy. Layout 2, layout 2, layout 2. Nah, ini radio berarti 2016 dan 19. Oke. Ini layout yang kedua. Berarti kita sekarang udah punya dua layout child, ya kan? Anakan layoutnya ada dua. Yang ini, yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, sekarang kita mau gabungkan ke dalam main layout utamanya ini. Yang tadi kita setup sebagai VBox layout. VBox layoutnya ada di bagian sini, layout utamanya. Tadi yang awalnya cuma nambah widget yang untuk teks doang nih, yang ini. Sekarang kita tambahkan lagi untuk yang layout ini. Nah, untuk layout, treatmentnya sedikit berbeda. Sama-sama add, tapi bukan add widget, tapi add layout. Jadi layout dot add layout. Layout dikasih nama ini. Layout 1 sekuensial ya, karena 2013 10 dulu, baru 2016 19. Layout 1, kemudian yang ini layout 2. Nah, kita tambahkan nih di layoutnya, dan dia disusun secara vertikal. Ini adalah konsep kita yang ini. Kan ini kan ada teksnya, layout 1, layout 2. Nah, ini digabung semuanya ke vertikal ke bagian bawah. Nah, kalau ini kita running, tampilannya akan berubah seperti ini. Ting. Q
Seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, lihat ya kondisi layoutnya. Kondisi layoutnya itu masih belum rapi. Di bagian sini dia masih mepet ke kiri. Karena apa? Nggak ada alignmentnya. Nggak ada alignmentnya di sini. Qt align centernya nggak ada. Kalau tadi kan di sini kita udah buat dia align center itu mau vertikal dan horizontal. Jadi akan dibagi sama rata. Nah, sekarang kita tambahkan juga ya di sini bagian ini alignment centernya supaya dia dibagi menjadi sama rata. Kemudian kita running lagi. Mister nggak akan close yang ini supaya kelihatan perbedaannya. Oh, wait. Oh ya. Alignment yang ada di sini. Oh, ini dia. Mister lupa sampaikan. Alignment yang ada di sini hanya berpengaruh untuk widget. Layout itu bukan digunakan untuk di alignment sini. Jadi bagaimana kalau kita mengatur alignment di sini? Itu masuknya ke bagian add widget untuk yang key hbox layout. Ini juga sama. Key hbox layout. Jadi alignmentnya ini nanti akan dipindahkan ke sini. Bukan di bagian pada saat kita menambahkan seperti di widget ini. Karena lihat ini kan menggunakan widget ya. Baru dia ada alignmentnya. Konsepnya adalah mengatur posisi letak si widgetnya. Jadi tidak di sini, Mister akan undo. Jadi harusnya ada di sini. Oke, ini Mister nggak akan alignment dulu, biar kelihatan jelas nanti. Mari kita coba running. Apakah berhasil? Nah, udah berhasil ya. Dia ada di sebelah tengah alignmentnya. Dan ini belum di alignment, makanya dia masih seperti ini. Nah, kalau dia kondisinya kayak gini, berarti nanti dia akan posisinya dibagi 3 sama rata. Karena dia di align center semuanya. Oke ya, kebayang ya. Nah, sebelum masuk ke bagian alignment sini, kita akan coba masuk ke bagian PowerPoint lagi. Mana PowerPoint-nya? Nah, ini dia. Tadi di bagian widgetnya, nah ini ya, button answer dan sebagainya. Ini untuk yang kalau dia bentuknya vertikal. Tadi belum di-assign. Sementara kita udah di-assign ke dalam bentuk horizontal semuanya. Jadi, dibuat hbox layout-nya ada. Ini kalau ini ada 3, karena ini hbox layout yang ke-1 ini untuk yang di bagian teksnya. Boleh dipakai hbox layout, boleh juga enggak, karena cuma ada 1. Dia akan langsung refer ke dalam center kanan kiri atas bawahnya, sama seperti kalau nggak ada hbox-nya. Alignment centernya juga sesuai dengan apa yang tadi Mister sampaikan, bahwa widget saja yang bisa di-align, bukan layout-nya. Jadi layout-nya ini tadi yang H1-nya di bagian atas, widgetnya ini dibuat alignment dulu. Ini juga sama. Jadi kalau ini dibuat alignment, kita lanjutkan. Nah, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Harusnya dia udah rata tengah semua ya. Nah, rata tengah. Dan dia udah dibagi sama rata nih. 1, 2, 3, ada bagiannya udah sama rata semuanya. Karena dia menggunakan alignment center semuanya. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagian sini. Ke bagian PowerPoint-nya lagi. Nah, Qt align-nya juga sama. Semuanya juga udah sama. Dia dibagi sama rata. Nah, ini terlihat seperti ini karena dia kondisinya dibuat height-nya agak kecil dibandingkan dengan punya kita. Kalau punya kita kan dia height-nya agak besar ya. Jadi bisa teman-teman atur supaya dia lebih rapi lagi. Ini VBox layout-nya dan seterusnya. Nah, sekarang kita udah berhasil membuat radio button-nya. Nah, sekarang kita mau buat untuk bagian message box-nya. Sebelum masuk ke message box, Master ada mau ditanyakan dulu masalah alignment dan kondisi VBox dan Hbox layout-nya. Kenapa Mister pakai Hbox ini? Karena kita membutuhkan untuk digabung ke dalam vertical box-nya supaya dia tampilannya seperti ini kurang lebih. Jadi kalau misalnya mau dibuat seperti ini, contohnya kita kecilkan aja kondisi height-nya ya, mana tadi? Resize. Ini misalnya kita buat 100. Kemudian kita running. Terlalu kecil apa enggak? Nah, kayak gini ya. Nah, tampilannya udah sedikit rapi. Kalau kita buat sesuaikan ukurannya. Jadi kecil udah. Kalau tadi kan kita masih menggunakan 250 pixel ya. Nah, sekarang tampilannya sudah sedikit rapi. Seperti yang ada di contoh kurang lebih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini udah bisa
interaksi dengan si radio buttonnya ya, bukan dengan functionnya tapi. Belum ada functionnya. Jadi ini kalau diklik juga masih muncul seperti ini aja. Sama kayak tadi button doang yang belum ada UX-nya di bagian eventnya. Dia juga bisa diklik tapi nggak ada apa-apa yang muncul. Nah ini kalau ini muncul semacam bentuk simbol aja ya. Nah kayak ini bahwa ini yang dipilih dan sebagainya. Dan radio button itu sifatnya hanya satu yang bisa dipilih. Oke ya, nggak bisa pilih dua. Kalau ada lebih dari satu yang dipilih itu namanya check button. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mister, matiin dulu. 1, 2, 3. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini konsepnya. Kita udah emang konsep ada dua horizontal, kemudian ada vertikal ke bawah satu. Sekarang kita mau ke sini. Berarti yang ini udah clear ya. Yang ini udah clear. Nah, sekarang tinggal yang ini. Ada yang ditanyakan dulu? Belum ada? Nah, kalau belum ada, kita masuk ke dalam message box-nya. Di mana message box ini konsepnya adalah ketika si radio button tadi diklik, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, tampilannya mungkin ini kalau ini berbeda ya sama yang di sini. Right, you did it. Jadi ada dua label yang muncul. Mau dibuat satu label juga boleh, nggak apa-apa. Dibuat right doang atau false doang. Kemudian tombol ini akan muncul secara otomatis di message box. Jadi nggak perlu kita buat dalam bentuk widget lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian widget box ya. Kembali ke PowerPoint-nya. Jadi dia akan otomatis muncul di bagian tombol OK-nya. Cara inisiasinya gimana? Sama, mirip. Nah, ini kan sama semua ya. Set text-nya juga sama, kemudian execute-nya juga seperti ini, sama seperti pada saat kita mengexecute application. Jadi nanti ini kita akan pakai untuk membuat message box-nya. Message box-nya apa? Bisa kita langsung isi di sini nih. Benar, atau kita bisa buat set text-nya di sini, di set sendiri gitu ya. Setelah kita define message box-nya, kemudian kita set text benar dan sebagainya, itu juga boleh. Nah, sekarang kita define dulu dari awal. Untuk message box-nya. Ini tadi yang layout horizontal, kita masukin di mana ya? Di sini aja, di bawahnya layout. Message box. Jadi kita kasih nama message sama dengan queue message box. Nah, isinya apa? Misalnya tadi ya, benar gitu misalnya. Atau kita bisa gunakan set text gitu kan. Kita coba dulu. Kemudian setelah itu kita execute message box-nya. Nah, message box-nya itu kalau kita execute sekarang, maka dia nggak akan bisa langsung berinteraksi dengan si titik 2-nya. Dia akan langsung bersamaan dengan aplikasi di launching, dia akan langsung jalan. Sementara yang diminta adalah pada saat si radio button-nya diklik, ya kan? Maka dia akan terintegrasi dengan yang namanya si function-nya tadi. Jadi kita menggunakan sama seperti yang interaksi button ini. Ini kita buka dulu. Kita udah inisiasi dulu message box-nya. Sekarang kita panggil radio 2010. Klik. Nah, connect-nya apa? Nah, jawabannya apa nih misalnya? Kalau di sini tadi contohnya apa yang benar? Kalau yang benar itu adalah diklik tahun berapa ya? Tahun berapa tadi? Nggak ada ya. Oke lah, kita misalnya yang 2013 yang benar ya. Misalnya ya, 2013 yang benar. Berarti kita buat di sini true answer. Nah, fungsi true answer. Kemudian kalau yang ini 2013 itu yang kalau yang benar. Kalau yang salah, kita tinggal copy aja. Tuh waga. Kita buat 10, 16, 19. Nah, ini kita kasih yang false. Jadi kita nanti akan buat dua fungsi, true dan false. True answer, satunya lagi yang false answer. Nah, kita buat selanjutnya seperti biasa, kita kasih def. True answer. Ini false answer. Apa yang harus dilakukan di sini? Kita execute message box-nya tadi. Misalnya nih ya, kita buat message.execute. Kita kasih jarak, ini juga sama. Message.execute. Nah, ini udah ada ya sekarang ya, true answer dan false answer-nya, dan udah kita linkkan. Nah, nanti message ini yang nanti akan di running oleh si function yang ada di atas ini. True dan answer false-nya nih. Sekarang kita coba running. Apakah berhasil nggak?
Oke, has unexpected type string. Oke, wait. Oh, berarti nggak bisa langsung ya. Berarti message box ini nanti akan kita buat set text-nya. Kita pakai di sini misalnya. Message dot set text. Ini benar. Kemudian kalau yang ini salah. Nah, sekarang kita coba running. Nah, ini kuisnya. Tadi jawaban yang benar adalah 2000 yang mana tadi ya? Mana bawa. 2000 yang 13. Ini true answer. Kalau kita klik asno attribute, ya Allah. Mohon maaf, ada tipu sedikit set text. Oke. Kita coba running ulang. 2013-nya kita coba klik. Nah, maka dia muncul message box dan ini tombolnya udah otomatis ada ya. Oke-nya ini udah ada. Benar. Nah, sekarang kalau kita coba yang 2016 salah. Dan seterusnya. 2010 juga salah. Apakah benar yang 2019? Ya, betul. Salah juga. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bisa kita gunakan message box untuk set text-nya. Nah, set text-nya ini ternyata nggak bisa secara default untuk yang message box karena dia memang sifatnya harus tertrigger terlebih dahulu ya. Jadi nggak bisa langsung dijadikan argumen. Sehingga kita bisa menggunakan function set text. Berbeda dengan yang kondisi kayak label, kayak button yang bisa langsung kita generate text-nya di dalam argumennya. Kita balik lagi ke sini. Apakah ada yang kurang? Oh, ini yang benar 2016 harusnya ya. Kita salah. Oke, nggak apa. Nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi ya. Yang betul adalah 2016, bukan 2013. Tadi Mister hanya mendemonstrasikan bagaimana cara memunculkan si kondisi radio button itu ketika diklik, maka dia akan link ke dalam message box kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau codingannya seperti ini, jadi teman-teman tadi kita hanya menambahkan dua fungsi ini yang sudah kita lakukan sama, mirip seperti yang kondisi sebelumnya, tapi nggak pakai random integer. Nah, sekarang kita menggunakan message box dan dua layout, horizontal dan vertical layout. Dan setiap radio buttonnya kita konekin ke dalam suatu fungsi. Ini bisa diganti aja. Ternyata 2016 yang betul. Ini kita ganti ke sini. Tara. Nah, oke. Biar nanti sesuai ya dengan jawaban yang sebenarnya 2016. Ada yang ditanyakan dulu? Ini kalau di close, kita coba running lagi, running ulang. Oke, sesimpel ini PyKitty. Jadi teman-teman intinya yang harus teman-teman lakukan atau analisis pertama kali adalah UI-nya dulu. Bagaimana bentuk UI-nya? Apa aja kira-kira yang kita butuhkan widgetnya? Yang wajib ada widget itu adalah QWidget. Nah, dari atas ya. QWidget. Yang ini. QWidget itu harus ada. Karena ini sebagai jendela utamanya. Nah, untuk membungkus jendela utama pakai apa? Pakai aplikasi kan? Nah, kita pakai Q application. Ini wajib ada nih dua ini. Dua ini wajib muncul. Kalau nggak muncul, teman-teman pasti akan mendapatkan error atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan logik teman-teman. Nah, Kitty ini digunakan kalau kita butuh membuat penataan teks, penataan widget. Kanan, kiri, rata tengah, dan sebagainya. Kita pakai Qt Core. Nah, kalau yang QWidget lebih ke arah objek widgetnya. Nah, setiap objek widget itu sesuaikan dengan apa yang kita import. Tadi kita mengimport sesuai dengan apa yang menggunakan sesuai dengan apa yang kita import saja. Nggak usah perlu semuanya di import. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Penggunaan dua widget baru. Yang radio button dan message box. Ada yang mau ditanyakan? Message.execute buat apa? Oke, message.execute itu untuk mengaktifkan objek message. Objek message itu apa? Yang ini, message box-nya. Sama kayak pada saat kita menginitiate application. Untuk mengaktifkan aplikasinya, atau kita running aplikasinya, kita buat execute untuk di bagian app-nya. Objek app-nya.
Nah, konsep yang sama untuk message box itu mirip seperti yang kalau kita running di bagian application-nya. Jadi kita menginisiasi message box-nya dulu. Boleh kasih nama apapun, message box, message atau notification dan sebagainya. Baru nanti kita kalau mau memunculkan message box-nya, kita baru menampilkan dengan running execute. Kalau nggak ada gimana, Mister? Nggak muncul. Sekarang kita coba ya. Message set text-nya berhasil di set, tapi message box-nya nggak muncul. Kita coba run. 2013 Mister klik, nggak ada apa-apa. Tapi ini berhasil di running. Taunya running Mister, gimana orang nggak ada apa-apa? Oke, kita coba ya. Print. Ini apa? True answer. Yang satunya lagi print false answer. Kita coba running lagi. Karena tadi nggak ada yang dimunculin di konsol ya kan? Sekarang kita coba munculin di konsol. Apakah berhasil? Betul. 2013 kita klik, lihat di konsol. False answer. Nah, di sini. Berarti ini udah terkerjakan nih dua ini. Kalau ini error, false answer nggak akan dijalankan. Cuman ininya nggak muncul karena apa? Nggak kita execute. Jadi gunanya untuk memunculkan text box-nya. Oke, semoga menjawab. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tulisannya seperti ini ya, wajib seperti ini. Teman-teman kalau menuliskan kayak gini, fungsinya hilang, argumennya hilang. Itu yang akan dieksekusi oleh si sistem itu adalah memunculkan objeknya. Objek yang akan di running objeknya, bukan functionnya. Lihat di sini. Ini Mister buka ya, Mister buka udah. Mister buka. Yang terjadi adalah seperti ini. Nggak muncul, tapi dia running objek dari message execute. Nggak error. Nah ini bug, hati-hati. Makanya kalau kita sekali lagi Mister mau sampaikan ini harus dipegang teman-teman juga ya. Saat teman-teman memanggil function, pastikan argumennya ada. Maksudnya tombol ini ya, tanda kurung buka kurung tutup untuk penempatan argumennya. Kalau nggak ada argumennya ya udah biarin kosong. Tapi wajib ada supaya apa? Dia mereturn suatu value. Jadi dia mengaktifkan functionnya, bukan mengaktifkan objek functionnya. Ini nggak error, tapi dia bukan memanggil atau memunculkan si message box. Tapi dia hanya menerima perintah bahwa oh ya, aku tahu ada objek execute. Titik. Dia nggak menampilkan apa-apa. Jadi seakan-akan kayak error ya, nggak error sebenarnya. Cuman kita salah mendefinisi aja. Ini bug namanya kalau seperti ini ya. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Hati-hati di bagian kurung buka kurung tutupnya. Kita hilangin lagi, kita balikin di awal. Ting ting. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Selain Alvin, sila. Nah, ini adalah program kita yang kedua yang cukup sederhana. Nah, ini contohnya tadi ya. Kita menampilkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian fungsinya pun juga udah kita set up sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, sampai sini. Adakah yang mau ditanyakan? Aduh, 11:41. Oke. Sedikit lebih. Sedikit lebih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Mister mau coba ganti screen dulu supaya teman-teman bisa lihat codingannya. Oke. Terganti ke sini. Sip. Nah, ini dia. Jadi yang tambahannya adalah di bagian message box dan radio button. Kemudian ada functionnya ada 2. True answer dan false answer. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nama variabel untuk objeknya bisa bebas tergantung dari kebutuhan teman-teman. Tapi usahakan itu mewakili apa yang akan teman-teman buat supaya teman-teman nggak terlalu bingung dengan variabel yang bernama abstraknya. Kalau terlalu abstrak nanti teman-teman bingung dan tim teman-teman juga akan jadi kebingungan ya ini artinya apa gitu kan, harus nanya-nanya lagi ke teman-teman kan. Oke, sembari nunggu teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan, Mister akan coba sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada siang hari ini. Jadi di sini kita masih belajar terkait dengan PyKitty 5. Contoh sederhana yang kita pakai ada 2 aplikasi untuk mengenerate random number.
Yang kedua adalah untuk membuat radio button. Di mana radio button itu nanti akan kita pilih salah satu dan ada terjadi interaksi di situ. Interaksi yang pertama kita gunakan button push button, kemudian yang kedua kita gunakan yang radio button. Untuk membuat interaksinya kita bisa gunakan function klik, kemudian kita konekkan dengan fungsi yang kita butuhkan. Bisa 2, bisa 3, bisa 1, atau mungkin bisa link function ya. Bisa jadi ada fungsi di dalam fungsi, itu juga bisa. Karena kemarin kita juga udah mendemonstrasikan fungsi di dalam fungsi itu memungkinkan jika memang itu diperlukan. Oke, sampai sini apakah sudah ketemu apa yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang agak ragu, bisa ditanyakan langsung. Nanti kodenya ini nanti akan Mr. share, baik yang program pertama atau program kedua. Nah, teman-teman yang sekarang udah selesai code-nya, jangan lupa seperti tadi di-save dulu di Notepad, supaya nanti bisa di-save pada saat platform sudah kembali normal. Karena ini masih punya Mr. saving in progress terus nih. Nah, di bagian sininya saving in progress terus. Jadi masih bermasalah sepertinya. Tapi untuk yang Python bisa di copy dulu di Notepad, kemudian nanti disimpan pada saat sudah selesai. Jadi nanti dia bisa dibalikin lagi ke ininya, ke bagian platformnya. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh, sebentar. Kita ini untuk yang PP terkait dengan PyKitty, nanti kita akan coba lagi PyKitty itu sampai modul pelajaran kelima ya. Itu kita akan membahas PyKitty terus. Kita akan membahas PyKitty terus. Oke. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Clear semuanya? Sila, Ryu, Alvin, dan Nabil? Aman ya? Oke, mantap. Great. Nah, sekarang kalau memang sudah oke, banyak. Oke, sip. Berarti udah paham nih Rio ya. Oke, mantap. Besok ini ya pertemuan berikutnya kita akan sedikit review karena nggak akan jauh-jauh dari apa yang udah kita kerjakan. Paling ada tambahan 1-2 widget yang memang teman-teman perlu exercise nanti pada saat kita pertemuan. Tapi untuk yang sudah dipelajari nanti Mister akan coba lempar ke teman-teman. Silahkan buat. Nah, mantap. Memang seperti ini nih. Jadi nanti minggu depan kita akan coba kerjain bareng-bareng, tapi Mister akan lempar ke teman-teman karena nanti fasenya seperti ini aja. Nah, nanti pas baru ketemu yang baru, nah Mister akan yang take over lagi. Kayak gitu ya. Jadi siap-siap buat teman-teman yang sekarang sudah mempelajari. Minggu depan insya Allah pasti akan Mister tunjuk satu persatu. Oke. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan tutup dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan, misalnya nanti waktu eksplorasi teman-teman menemukan suatu hal kesulitan dan sebagainya, jangan sungkan untuk menghubungi Mister, mau pakai yang Wapri atau pakai WA Group, jangan sungkan-sungkan ya. Sekali lagi jangan sungkan-sungkan, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanya aja nggak apa. Mumpung masih awal-awal, kalau udah level lanjut, takutnya ntar tambah bingung. Oke, Mister akan cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sudah bergabung sama Mister untuk belajar bareng di modul 7 pembelajaran pertama terkait dengan pengantar PyKitty 5 ini untuk pembuatan Windows application. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran PyKitty selanjutnya di minggu depan di jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih Mister. Oke, Terima kasih, sama-sama. Mister. Sama-sama Sila, sama-sama Ryu.